slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini tanggal 14 Juni 2026 kita akan mencoba membuat alat merangkai alat untuk menjaga kelembaban di dalam bumbung jamur tiram kami. Sistemnya ini menggunakan pelembab humidifier. Jadi nanti sistem kerjanya air diuapkan, terus nanti didorong oleh kipas. Begitu ya. Jadi di depan kita sudah ada beberapa alat, sudah ada beberapa bahan. Nanti akan saya lihatkan alat dan bahan apa aja yang akan digunakan untuk melengkapi bumbung budidaya jamur tiram putih. Kumbung yang kami gunakan di sini ukurannya kurang lebih 4x3, berarti luasannya 12 meter, dengan menggunakan humidifier 10 titik. Sebetulnya itu sudah lebih dari cukup, mungkin di 6 pun sudah cukup, tapi di sini yang kami punya ada 10 titik. Nanti kita spill juga alatnya, dan di kegiatan ini nanti saya akan kombinasikan dengan termostat atau alat ukur kelembaban. Jadi nanti menyalanya otomatis sesuai kelembaban yang kita inginkan. Seperti itu ya, karena di tempat kami ini di tengah kota suhu cuacanya lumayan panas, namun kelembabannya kering. Jadi kami tambahkan alat humidifier. Yang pertama, di depan kita ini ada kontainer dengan kapasitas 100 liter. Panjangnya kurang lebih aja ya, nanti teman-teman bisa dicek di toko offline atau online untuk dimensinya. Ini untuk panjangnya sendiri kurang lebih di 65 cm. Terus tingginya ada di berapa ini? 38 cm, dan lebarnya sekitar 50 cm. Jadi dimensinya seperti itu. Namun nanti air yang akan kita pakai di sini menyesuaikan dengan pelampung dari alat humidifier. Pertimbangannya ya, untuk menentukan posisinya nanti ada kipasnya juga. Kipasnya kita menggunakan kipas AC. Ini kipas AC. Seperti ini. Jadi powernya menggunakan listrik dari PLN langsung, dayanya 38 watt. Ini kipas AC, kipas blower ya. Terus oh iya, untuk harganya juga sekalian aja ya. Untuk kontainer ini estimasi harga di 120 sampai 150. Terus untuk kipasnya sendiri tadi sekitar kurang lebih sama, 130 150. Lalu kami menggunakan pelampung air. Ini radar air dari merek ini. Ini untuk harganya sekitar 80.000 lah, online ya, tergantung tokonya. Ini belum kami cek juga. Bawaannya ya seperti inilah. Ada pipa sambungannya, box, user guide, seperti itu. Ini bisa dilihat juga rotasinya atau alurnya
ke arah mana. Ini jadi ke arah sini ya, ada panah di atasnya. Dan ini untuk diameter setengah in. Nah nanti ini ke bawah seperti ini. Nah seperti ini, itu pelampungnya atau radar. Lalu kita juga punya ini termostatnya. Ini yang seri STC 3028. Kami menggunakan yang langsung sistem AC juga, jadi bukan DC, jadi tanpa adaptor. Ini langsung connect ke daya PLN. Nah ini nanti yang akan kita bikin boxnya sendiri. Untuk sementara nanti kita akan hidupkan dulu dan kita bolong dulu ya untuk kontainernya. Lalu apalagi, oh iya, alat humidifiernya sendiri. Paket dari pembeliannya ini ya, ini harganya di online macam-macam sih. Ini yang 65 kali 2 10 mata, ini masih new model NS10T 45 sampai 48 volt DC 5,8 sampai 6,5 ampere. Ini ya buatan dari Chinese, kayaknya Cina nih tulisannya. Ini, dan ini yang putih kanan kiri ini pelampung. Jadi nanti kita taruh gini biar dia nggak tenggelam. Jadi sensornya ada di titik ini. Ini ya sensornya, nggak kelihatan hitam. Nah ini kayak poin catur itu. Nah itu untuk sensornya. Dan ini alat humidifiernya. Lalu dari paket pembelian dengan harga ini kita dapat di harga 1,2 sudah komplit, dapat adaptor ya. Kita dapat adaptornya juga. Ini besar dayanya, DC SZ 350 watt 45 volt. Kelihatan ya. Nah ini speknya. Ini bacaannya kurang paham ini. Pokoknya jangan tidak bekerja, intinya apa ya, jangan dioperasikan bila tanpa air lah, intinya begitu. Ini ya tulisan cincang cancang. Ini pokoknya ini yang ke AC dan ini yang ke humidifier. Nah di sini ada konektornya, itu ditambahkan menggunakan rad. Nah nanti teman-teman jangan salah mengkoneksikan, menyambungkan ya, karena di sini sudah ada tandanya. Nah di sini ada yang coak, tapi kesini yang mulus. Di sini juga sama, di dalamnya ada yang coak, ada yang melendung gitu ya, melenduk. Nah nanti yang coak sama melenduk ini disatukan. Jadi jangan karena ini dua input terus ya kebalik, itu enggak. Jadi ada penguncinya ya. Nah seperti ini, baru kita masukkan murnya ya, pengencangnya seperti itu. Itu alat-alatnya. Lalu untuk itu untuk bahan-bahannya dan alat-alat untuk membuatnya. Di sini saya ada bor cordless, terus ada hole saw sana. Hole saw-nya untuk yang diameter pipa 2 in dan pralon setengah in. Lalu apalagi ya, ya tambahan ya lem seperti itu ya, lem pralon, lem silikon, terus keni, stop kran, watermur gitu ya. Kami menggunakan watermur juga nanti untuk memudahkan perawatan biar tidak lepas pasangnya itu enggak terlalu sulit. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba
bikin jalur masuk air terlebih dahulu dan memposisikan di mana lubang atau flow udara uap yang nanti akan kita tiupkan keluar. Mungkin nanti sebelum jadi kita coba juga akan menggunakan corong di depan kipasnya itu untuk mengantisipasi air masuk ke dalam kipas. Intinya biar safety, karena khawatirnya konslet ya. Kita jaga nih karena kipasnya juga lumayan harganya. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita coba praktekkan. Setelah saya hitung, saya ukur, tadi ketemu titik tengahnya ada di sini. Cuman ini saya naikkan 2 cm karena kalau terlalu tengah ini ada space kosong di atas untuk jaga nih air di sini. Masih aman ya untuk ke kipas. Jadi saya naikkan sekitar 2 cm. Dan ini lingkarannya nanti yang akan rencananya saya bolong untuk menyimpan kipas di sini. Jadi seperti itu, kita bikin lubang dulu ya. Ini pakai cutter aja karena untuk hole saw ukuran segini nih nggak punya ya saya kalau untuk yang seperti ini. Nah ini untuk pipa 2 in masih bisa, tapi kalau untuk sebesar ini sekitar berapa in ini ya, 4 in gitu ya. Pipa ini nggak punya saya, jadi manual aja pakai cutter. Mudah-mudahan bisa rapi ya. Oke, jadi seperti ini sudah saya bolong. Tadi nggak saya videokan karena terlalu lama, sudah kepotong-potong juga. Mungkin ini kurang begitu rapi, tapi intinya bolongan ini cukup untuk mendistribusikan angin dari luar ke dalam kontainer. Itu ya, ini untuk kipas, ini untuk input pelampung, nanti ini di dalam, ditaruh di dalam. Terus untuk bagian outflow-nya di sana udah ada lubang 2. Dan ini bisa dimasukkan pipa diameter 2 in. Nanti pipanya ke sana, terus nanti disebarluaskan uapnya melewati pipa. Nah, mungkin nanti kalau kurang kecil kita besarkan kembali. Ini kita coba dulu. Tadi hasil potongannya berantakan di dalam. Kita bersihkan dulu dan kita coba tes masukkan air. Oke, jadi seperti ini jadinya setelah saya pasang semuanya. Ini kipas AC sudah saya pasang, sudah saya bolong yang tadi juga. Terus ini water air masuk dari sini sudah ditambahkan juga pelampung. Dan di sini saya kasih klem kabel, atau kalau di akuarium untuk jalur selang itu ya, biar ini tidak terlalu jauh pergerakannya. Bagus lagi, mungkin ini nanti harus diikat biar dia stabil diam di sini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan air. Apakah pelampung atau radar ini berfungsi? Coba kita tambahkan dulu airnya. Ini ngisi ya. Saya rasa ini enggak begitu lama nanti ngisinya. Jangan lupa dibersihkan hasil dari bor atau pelubangan. Khawatirnya nanti menyumbat atau mengganggu dari kinerja humidifier ini. Kita lihat apakah berfungsi untuk pelampungnya. Setelah ini nanti akan kita coba nyalakan.
Jadi nanti untuk sementara sebelum saya pasang pipanya, kita coba nyalakan dulu dan kita coba lihat di pagi hari ya, biar nanti agak terang, soalnya ini saya reviewnya di malam hari. Nah, ini nanti yang akan saya tambahkan itu corong di sini, karena saya khawatir airnya itu nanti masuk ke kipas ke sini, nanti konslet malah repot. Jadi nanti saya akan tambahkan corong di sini seperti itu. Nah, ini pun untuk humidifiernya dia masih kemana-mana ya. Harapannya saya dia itu pengen tetap di sini seperti itu, jadi nggak bergerak kemana-mana. Nanti saya coba ikat atau saya akali ya dengan penambahan apalah, nanti kita coba ini dulu. Nah, ini sudah berfungsi ya, alhamdulillah. Untuk radarnya berfungsi, ini tidak ada yang mengalir sedikit pun, bagus ya dari produk ini. Lalu saya akan coba alat humidifiernya sebentar. Oke, ini tadi saya menyambungkan kabelnya ini ke adaptornya, udah saya sambungkan. Nanti saya akan langsung colokkan ke listrik 220 volt. Begitu juga kipasnya, kita coba kipasnya dulu. Oke, kipas sudah on. Kipas sudah on dan kita akan nyalakan humidifiernya. Wah, seperti ini ya. Ini kita coba akan tutup. Maaf tadi kepotong karena ngambil tutupnya dulu di dalam. Ini untuk airnya nih saya masih khawatir. Ini tutupnya udah saya bawa. Saya coba nyalakan kembali huminya. Oke, seperti ini ya. Wah. Ini penampakannya. Tapi kita bisa lihat ya, masih rembes di mana-mana, tapi nggak masalah sih sebetulnya. Cuman ini aja tetap yang saya khawatirkan ini. Mudah-mudahan nggak ada kendala nanti dengan kipasnya. Ini ya, ini banyak sekali ininya uapnya. Kita buka. Wah, mantap sekali ini, mesinnya beroperasi bagus. Kita coba agak jauh seperti ini ya. Berarti saya rasa ini lubang di depan ini kurang banyak begitu ya. Terus tadi di pinggirannya juga ada keluar-keluar dari tutupnya. Nanti kita coba rapatkan kembali. Mungkin kita coba lanjut lagi besok ya. Kita pause dulu untuk sementara ini. Kita off dulu lah, kita lanjut besok.